memastikan bahwa maksulkan sekarang si Gibran. Karena kondisi berbahaya. Ya sekali lagi, Gibran, ya betul tadi. Kemampuan Gibran adalah membagi-bagi skincare. Soalnya. Kenapa dia nggak pakai sendiri? Tidak perlu. Yang dia butuh bukan skincare, tapi brain care. Ya, itu soalnya. Kan terbuka kita bicara itu kan. Sebagai wakil presiden. Brainnya kurang, mesti tambah care-nya. Jadi Indonesia, kalau ada dua matahari kembar, yang satu itu lumennya kecil. Karena yang satu diterbitkan dari Tidar, yang satu diterbitkan dari gorong-gorong. Ada matahari yang terbit dari gorong-gorong dan ingin bercahaya terus. Bayangkan eskalasi perang antara India dan Pakistan. Dua-duanya punya nuklir. Rudal, India udah tiba di Pakistan. Kalau itu berubah menjadi perang proksi itu, Gibran mau ngapain di situ? Mesti ada pembagian kerja tuh. Tadi saya ngobrol dengan anak SMA kelas 2, kelas 1. Dia tanya ke saya, Pak, saya punya masa depan enggak kalau 2029 Gibran yang jadi presiden? Pertanyaan simpel. Saya tanya, kenapa Anda bisa kamu tanya begitu? Ya kan katanya belajar politik. Tapi saya mau belajar politik dari siapa? Dia ngoceh. Jadi kita mulai melihat bahwa kendati tadi secara politis susah, tetapi drive psikologi publik mengarah pada pemaksulan Gibran. Itu soalnya. Ya nggak bisa secara konstitusi ada, tetapi secara politik nggak mungkin tuh. Kalau politik itu bukan the art of the possible yang mungkin mana, tapi the art of attacking the impossible. Itu yang lagi ditempuh oleh Purnawirawan. Kenapa? Karena dia menunggangi dalam pengertian baik. Gelombang protes yang bertahun-tahun, berbulan-bulan, ada terus nama itu. Fufu Fafa, ijazah palsu, paman, siapa namanya itu kan. Jadi di benak publik tertanam itu. Dari mak-mak sampai anaknya yang SMA tadi pagi. Yang ketemu bilang hal yang sama itu. Psychological madness ini yang sebetulnya harus kita perhatikan. Apalagi tadi, kalau krisis bilateral tadi yang sebetulnya itu pasti akan diseret. India punya faksi, Pakistan punya faksi. Dan elemen agama di situ akan sangat kuat. Lalu masuk ke Indonesia. Lalu teroris Asia Selatan itu turun lewat Malaysia, nyebrang ke Aceh, masuk Indonesia. Memanfaatkan kondisi yang tidak stabil secara politik Indonesia. Kita mau baca itu. Karena seringkali sejarah tiba dengan variabel yang tidak pernah dideteksi dari awal. Itu soalnya. Pasti kalangan Purnawirawan dapat variabel baru untuk memastikan bahwa maksulkan sekarang si Gibran. Karena kondisi berbahaya secara regional. Masuk akal. Blessing in disguise. Dia dapat poin itu. Mungkin ini orang sebut ini sunatullah dapat poinnya Purnawirawan. Karena ada krisis baru di Asia itu. Tegangan antara Pakistan dan India yang basisnya ideologis itu. Merembet pada soal-soal potensi kekerasan turun ke Asia Selatan. Itu real variabel yang mesti kita lihat. Jadi tiba-tiba kita mulai membaca bahwa ada keadaan yang kritis sebetulnya. Yang mungkin sekarang BAIS, BIN atau Departemen Pertahanan mulai menghitung variabel itu. Kalau terjadi keadaan kedaruratan yang saya sebut tadi, attacking the impossible itu. Pembagian pekerjaan dalam kabinet apa? Kabinet tidak peka itu. Kan kabinet tiba-tiba jadi bego karena nggak mampu lagi untuk merampok APBN yang diefisiensikan oleh presiden. Dari awal dia merasa ya mending di-reshuffle deh. Nggak ada kesempatan buat korupsi lagi. Pragmatisme itu juga ada di kita tuh. Nah dalam kondisi itu datang SBY. SBY mungkin punya semacam kemampuan fortune teller membaca keadaan. Mungkin SBY di awal dia tidak ucapkan bahwa krisis regional itu artinya krisis
yang memungkinkan sebut aja pemerintahan Indonesia itu kolaps. Tambah dengan keadaan perang tarif sekali. Jadi SBY mengucapkan itu, sekarang ucapan SBY itu seolah-olah mendapat legitimasi baru karena krisis. Bukan krisis politik Indonesia, krisis politik Asia pada akhirnya. Lalu disebut istilah matahari kembar. Oh, dia dalam ilmu fisika memang ada matahari kembar. Saya belajar pertama fakultas teknik, jadi tapi masalahnya apa istilahnya? Twin suns itu, dua matahari itu. Disebut dua matahari kalau size dan jumlah lumennya itu berbeda tuh. Ukuran dari matahari itu harus berbeda dengan kembarannya tuh. Ukurannya sama tetapi jumlah lumennya, jumlah cahayanya berbeda, oke kembar. Tapi kalau dia sama-sama, besarnya, volumenya 3.000 meter kubik, lumennya tuh 2.000 lumen misalnya sama-sama, tetap dianggap satu. Sekarang kita lihat size antara Prabowo dan Jokowi mungkin sama, lumennya berbeda. Jumlah cahayanya berbeda. Atau lumennya sama, size-nya berbeda. Apalagi kalau size dan lumennya itu, lumen itu apa namanya, cahaya itu, kekuatan cahayanya itu berbeda tuh. Brightness-nya berbeda. Itu intinya. Tetapi dengan intuisi aja orang tahu memang ada dua matahari kembar dalam keadaan ini. Ada soal buat saya matahari kembar. Yang orang tanyakan kualitas dari mataharinya bagaimana? Kalau kualitas yang sana itu justru mendegradasi mata. Kan kalau jumlah cahaya di sini di situ 15, di situ 15 jumlahnya 30. Kalau di sini 15 itu 10, rata-ratanya jadi 15 tambah 25 12,5. Jadi makin redup justru Indonesia. Kalau ada dua matahari kembar, yang satu itu lumennya kecil. Karena yang satu diterbitkan dari tidar, yang satu diterbitkan dari gorong-gorong. Ada matahari yang terbit dari gorong-gorong dan ingin bercahaya terus. Justru dia memperburuk jumlah cahaya politik, jumlah cahaya demokrasi, jumlah cahaya nilai. Itu dasarnya di situ kan. Sehingga orang panik. Wah, ini Purnawirawan. Loh, dia berpikir justru ke depan tuh. Itu dasarnya kan. Anda nggak mungkin, kenapa nggak lewat DPR misalnya? Loh, DPR itu adalah the art of the possible. Purnawirawan memainkan psikologi publik karena mereka tahu bahwa emak-emak sampai anaknya itu yang dikasih makan siang gratis oleh presiden justru mempersoalkan anak matahari kerdil itu. Idenya di situ. Para purnawirawan tentu paham hukum kok, kenapa dia nggak mau ke DPR? Karena dia tahu politik is the art of attacking the impossible. Udah 2 tahun. Apalagi soal ijazah hari ini. Digembar-gemborkan oleh lawyer Jokowi bahwa kalian menghasut, membuat kegaduhan. Yang bikin gaduh itu Jokowi. Selama 2 tahun Jokowi bikin gaduh. Karena dia umpankan ijazah itu untuk mengukur daya tahan dari mereka yang menghina dia. Akhirnya dilaporin. Kenapa gak dari 2 tahun lalu? Kegaduhan ini berlangsung karena Jokowi tidak jujur untuk mengatakan ini asli atau palsu. Kalau memang akhirnya ijazahnya asli misalnya. Problem kita, kenapa ijazah yang aslimu itu kau tahan? Kau permainkan opini publik dengan menahan ijazah itu. Kau bikin kegaduhan dengan menahan. Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi. Luar biasa sekali Bung Rocky Gerung ya. Itu memberi kuliah gratis kepada mereka-mereka ya pemuja-pemuja Mulyono teman-teman. Di sini Bung Rocky tentang pemakzulan Gibran ya. Sangat cerdas sekali analisa daripada Bung Rocky ini. Memang Jokowi dan keluarganya ini sangat kontroversial ya. Bagaimana mulai dari isu ijazah palsu, kemudian pemakzulan Gibran dan sebagainya. Jadi dosa-dosa Jokowi ini malah dibongkar habis oleh Rocky Gerung, teman-teman. Bagaimana menurut kalian?